saat ini bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. Saya mulai bergabung di pemerintah Kota Surakarta sejak 2019 pada bidang bina marga sebagai penelaah pengelolaan layar jalan. Pada bidang tersebut, saya berpengalaman sebagai pengelola teknis kegiatan, pekerjaan fisik, maupun pekerjaan konsultasi. Kemudian pada tahun 2023 saya dipindah tugaskan ke bidang penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan sebagai pengawas bangunan dan gedung. Pengalaman saya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta adalah sebagai staf teknis pada pekerjaan konsultasi maupun pekerjaan konstruksi. Hal itu menjadi bekal saya dalam melamar jabatan fungsional PPUPD ini karena pada pengelolaan kegiatan yang saya sebutkan tadi kerap bersinggungan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Baik, izinkan saya menjelaskan mengenai hasil analisis isu strategis yang akan dijabarkan dalam program pengawasan 5 tahunan. Isu strategis yang saya ambil berawal dari visi misi Kota Surakarta pada tahun 2021 sampai dengan 2026 yang dapat dilihat pada layar. Visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang akan saya ambil pada kasus kali ini adalah misi yang ketiga, yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Tata ruang dan infrastruktur ini sangat erat dengan pengadaan barang dan jasa pada Kota Surakarta, sehingga pengawasan 5 tahunan yang akan saya ambil adalah program pengawasan pengadaan barang dan jasa Kota Surakarta. Sesuai yang tertera pada PP nomor 60 tahun 2008, pasal 49 ayat 6 bahwa Inspektorat Kabupaten atau Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang didanai dengan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah kabupaten atau kota. Sehingga melalui visi misi yang ketiga, yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, konsep kerja pengawasan 5 tahunan yang akan saya paparkan di sini dapat diakomodasi melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa Kota Surakarta. Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang dan jasa merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Nah, di sini ada 6 aspek dalam pengawasan. Yang pertama adalah pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Dari poin tersebut dapat menjadi indikator bahwa pengadaan barang dan jasa yang telah berlangsung apakah dapat diterima manfaatnya oleh pemerintah Kota Surakarta ataukah belum memenuhi kebutuhan dari pemerintah Kota Surakarta itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan. Nah, hal ini bisa dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa apakah sudah sesuai dengan koridor peraturan yang telah ditetapkan. Misalkan dari proses perencanaan, apakah proses perencanaan sudah tepat diaplikasikan pada pelaksanaan konstruksinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pencapaian TKDN. Yang keempat adalah penggunaan produk dalam negeri. Nah, poin ketiga dan keempat ini erat bersinggungan karena sudah diatur bahwasannya penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah itu mencapai 40% nilai TKDN atau BMP. Itu. Kemudian yang kelima adalah pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha mikro. Nah, di sini peraturan ini sangat mendukung dengan kehadiran usaha mikro dalam melibatkan pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah sendiri memberikan ruang untuk usaha mikro bergabung dan berperan serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian yang keenam adalah pengadaan berkelanjutan. Dalam pengadaan yang berkelanjutan ini memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, dan aspek lingkungan. Keberadaan APIR dalam hal ini adalah JFPUPD dapat mengawasi keberjalanan proses pengadaan barang dan jasa di Kota Surakarta. Apakah sudah sesuai dengan peraturan ataukah belum? Permisi Pak, selamat pagi.
Maaf mengganggu waktunya. Ini saya mau mengusulkan mengenai pengawasan tahunan di tahun 2024 ini. Mengingat kemarin kita telah melaksanakan rapat koordinasi mengenai temuan BPK ya. Nah, di temuan BPK pada tahun 2023 itu kan kemarin di Dinas PUPR itu banyak sekali temuan, tidak hanya pekerjaan fisik namun juga pekerjaan konsultansi seperti itu pada konsultan pengawas. Nah, di sini saya mau mencoba membuat usulan ya, mengenai prosesnya tetap seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tetap dimulai melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Kemudian nanti setelah pekerjaan tersebut berjalan, kita melaksanakan evaluasi terhadap dokumen dari proses pengadaan tersebut. Namun juga dokumen penawaran dari penyedia tetap kita libatkan untuk kita periksa terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti kegiatan tersebut selesai, artinya sudah dilakukan serah terima, kita lakukan audit internal dulu, internal Kota Surakarta melalui inspektorat seperti itu. Mohon dicek terlebih dahulu untuk nanti dapat saya lanjutkan apakah usulan saya ini dapat diterima atau tidak. Baik, ini untuk dokumen saya terima dulu, nanti kita lakukan terkait untuk usulan tersebut kita lakukan pembahasan bersama agar pada saat pekerjaan yang sudah berjalan ini tidak mendapatkan temuan yang lebih banyak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperagakan mengenai proses klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus. Di sini saya akan mengambil kasus kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dalam artian terdapat laporan mengenai tidak sesuainya TKDN suatu barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Surakarta. Alur pengaduan masyarakat yang pertama adalah masyarakat dan aparat penegak hukum di sini memiliki bukti yang faktual dan kredibel. Kemudian APIP menindaklanjuti dan melaporkan, kemudian dilaporkan kepada kepala daerah dan kemudian dilimpahkan kepada instansi yang berwenang. Saya sudah menjelaskan mengenai alur pengaduan masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjabarkan mengenai proses klarifikasi di dalam APIP itu sendiri. Nah, pertama dilakukan perencanaan pengawasan. Perencanaan pengawasan ini meliputi mengumpulkan data untuk penyusunan program kerja. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pengawasan, terdiri dari penelaahan pengaduan masyarakat, kemudian verifikasi pengaduan masyarakat, pemeriksaan pengaduan masyarakat, dan pemberian keterangan ahli sebagai saksi, ahli atau saksi fakta. Kemudian setelah itu dilakukan penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan ini menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan khusus, kemudian menyusun bahan ekspos laporan hasil pemeriksaan khusus. Demikianlah portofolio dinamis yang dapat saya sampaikan sebagai syarat untuk melengkapi uji kom JF PPOPD ahli pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.